Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai materi percabangan yang terakhir. Nah, jadi percabangan yang terakhir kita akan membahas mengenai switch case. Nanti kita akan lihat ya apa bedanya switch case ini dengan if-else statement. Jadi, switch case itu adalah bentuk alternatif dari if-else if. Dan biasanya itu hanya digunakan untuk membandingkan variabel tunggal dengan beberapa kemungkinan nilai gitu. Jadi ada suatu variabel, kita bandingkan dengan beberapa kemungkinan yang banyak gitu. Kemudian digunakan untuk pilihan yang berjumlah banyak, tidak dianjurkan untuk pilihan yang melibatkan jangkauan range gitu. Jadi kalau misalkan kayak nilai A lebih besar dari 80 gitu. Nah, itu kan jangkauan range ya. Nah, kalau misalkan kita ada jangkauan range, itu lebih baik menggunakan if-else statement gitu. Oke, nah ini bentuk dari flowchart-nya ya. Jadi kalau misalkan nanti selektor ini dibandingkan dengan variabel yang ada di switch dan ternyata nilainya sama gitu, maka dia akan menjalankan pernyataan satu. Dan kalau misalkan di selektor ini dia tidak terpenuhi atau tidak sama, dia akan menjalankan selektor 2. Nah, oke, coba kita lihat aja ya di bentuk umumnya seperti apa. Nah, jadi bentuk umum dari switch case itu seperti ini. Ada switch, di dalamnya itu ada variabel. Di sini ada buka kurung kurawal ya. Di sini diakhiri dengan buka kurung tutup kurawal. Di sini ada case, value 1, kemudian diikuti statement, kemudian ada the break, case 2 juga sama, case 3 juga sama. Yang terakhir itu ada default gitu. Default statement break. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya kayak gini. Jadi value 1 ini itu akan dibandingkan dengan si nilai variabel ini. Ketika nanti nilainya itu sama, maka dia akan menjalankan statement 1. Nah, tapi ketika case di value 1 ini tidak sama dengan variabel ini, maka dia akan mengecek case value 2. Ketika case value 2 juga tidak sama, maka dia akan mengecek di case value 3. Ketika value 3 ini sama dengan variabel, maka dia akan menjalankan statement 3. Tetapi ketika misalkan tidak ada case yang value-nya itu sama dengan variabel, maka dia akan menjalankan default statement. Kayak gitu. Nah, break di sini itu berguna untuk keluar dari percabangannya. Oke, nah kita langsung aja masuk ke programnya. Oke, jadi di sini saya menggunakan Programmis ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai compiler lain, misalkan di C++, silahkan aja pakai. Yang pertama kita buat dulu variabel yang bertipe karakter dengan bernama index. Variabel index ini belum saya kasih value dulu teman-teman. Kita akan memanfaatkan in untuk memasukkan value ke variabel index ini. Jadi kita buat dulu out, masukkan index. Titik 2, kemudian di sini titik koma, kita in, kita masukkan indeks ini ke dalam variabel index. Index titik koma. Nah, kemudian sekarang kita buat gitu switch-nya. Kita buat switch. Nah, di dalam kurung ini itu adalah variabel gitu. Dalam kurung ini variabel index. Kemudian di sini buka kurawal, kita enter, maka akan muncul tutup kurawalnya. Kayak gitu. Oke, kemudian kita buat di sini case. Kemudian kita buat value-nya. Value-nya itu misalkan A. Gitu. Kalau misalkan indeksnya nanti bernilai A, maka tampilkan gitu ya, out sempurna. Kemudian di sini titik koma, coba kita jalankan dulu. Masukkan indeks. Masukkan indeksnya A, kita enter, maka akan tampil sempurna. Kayak gitu. Nah, berikutnya kita buat juga case yang kedua gitu. Case misalkan indeksnya itu B gitu. Dan kita buat, kita enter, kita buat out ya. Out kita buat hampir sempurna. Atau gini, good luck gitu. Good luck. Dan titik koma. Nah, sekarang kita jalankan ya. Kita jalankan. Kita masukkan indeks. Kita masukkan indeks A gitu. Kita enter. Maka dia akan tampil gitu sempurna dan good luck. Nah, supaya yang tampil itu cuma sempurna aja gitu, maka kita perlu menambahkan break di sini. Break. Nah, coba kita jalankan. Oke, tidak ada titik koma ya di sini, kita tambahkan titik koma dulu. Kita masukkan indeksnya itu A. Kita enter, maka akan tampil sempurna gitu. Good luck-nya enggak.
Nah, di sini kita beri juga break gitu. Break. Kemudian kita buat lagi cache lagi ya. Kita buat cache. Misalkan indeksnya itu C gitu. Titik 2, kemudian kita tampilkan cout keren gitu ya. Keren, titik koma. Kemudian kita kasih break ya. Break titik koma. Oke, kita jalankan. Masukkan indeks, misalkan indeksnya itu C, kita enter, akan tampil keren gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan indeksnya itu nggak ada di cache yang kita buat gitu. Jadi misalkan indeksnya misalkan D gitu. Kita enter, dia nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Karena dia nggak memenuhi cache-cache yang kita buat. Makanya kita perlu membuat yang namanya default gitu. Jadi kita buat di sini default, kemudian titik 2, kita tampilkan cout indeks tidak ditemukan. Kemudian titik koma. Nah, untuk default itu nggak perlu dikasih break. Kita enter. Kita masukkan indeks misalkan D. Kita enter. Indeks tidak ditemukan. Kayak gitu. Nah, terus kita coba lagi, misalkan kita masukkan indeksnya itu F gitu. Kita enter, indeks tidak ditemukan. Oke, mungkin ini aja dulu ya untuk mengenai pembahasan mengenai switch cache. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai increment dan decrement. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.